Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kalau sudah, nanti kita akan membaca bersama-sama 4 ayat ini, saudara. Saudara boleh membaca di rumah masing-masing 4 ayat ini, Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu pasal 18 ini, kita melihat bagaimana Babel itu masuk di dalam penghakiman. Ya, saudara, dalam waktu 1 jam saja, Babel itu yang begitu kaya, begitu punya kekayaan yang ada di dalam dunia, dan orang-orang yang ada di dalamnya memperkaya diri. Tetapi firman Allah katakan dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu akan lenyap. Ya. Babel ini kita tahu bahwa Babel ini bukan suatu negara atau sebuah kota besar yang walaupun dikatakan di dalam firman Allah Babel itu kota besar, tetapi Babel ini ya lebih tepat dikatakan kepada suatu kekuatan, saudara. Kekuatan di akhir zaman, di mana kekuatan itu mampu mengikat anak-anak Tuhan untuk terikat dengan perkara-perkara dosa. Jadi memang kita perlu melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa yang membuat kita terikat dengan perkara-perkara kekuatan negatif ini, saudara. Jadi Babel ini bukan secara fisik kota, bukan secara fisik sebuah pemerintahan di negara, tetapi ini lebih kepada kekuatan jahat, ya, kepada kekuatan jahat yang mencoba mengikat anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tanpa sadar terikat dalam perkara-perkara Babel ini atau perkara-perkara dosa. Di dalam ayat yang keempat yang tadi kita bacakan, Wahyu pasal 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat dari pasal 1 Wahyu ya saudara ya, kemudian 18 tentang hukuman-hukuman, kita tahu ada hukuman-hukuman itu, ada hukuman meterai, 7 meterai, kemudian disusul dengan hukuman 7 sangkakala, kemudian disusul dengan hukuman 7 cawan murka Allah. Maka biasanya kalau kita lihat ada utusan-utusan yang Tuhan kirim. Ya. Kita bisa lihat juga di dalam 18 ayat 1. Seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Tetapi khusus ayat yang keempat, saudara, ya, Wahyu 18 ayat yang keempat ini suara daripada Tuhan sendiri. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga. Nah, kalau suara dari sorga ini menunjuk kepada Tuhan sendiri. Ya, banyak ayat-ayat referensinya, saudara boleh catat Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dari Yohanes 12 ayat 28, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menunjuk, saudara, kalau suara dari sorga itu adalah suara Tuhan sendiri. Ya. Dan kalau kita teliti lebih jauh, suara Tuhan sendiri itu di dalam ayat yang keempat Wahyu pasal 18 ini memberikan satu peringatan, saudara ya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4,
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi ini masih kemurahan Tuhan, saudara. Panjang sabar Tuhan menjelang saat-saat terakhir Babel masuk di dalam penghakimannya. Masih ada kemurahan Tuhan bagi umat ketebusan Tuhan. Suara dari sorga, suara dari Tuhan sendiri berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, ya, itu di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, biasanya ada catatan kaki di bawah. Ya, ada catatan kaki di bawah. Nah, catatan kaki di bawah itu menunjuk kepada referensi ayat, ya, referensi ayat. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, di situ ada referensi ayat Yesaya 48 ayat 20, saudara. Ya, saudara menemukan itu di Alkitab saudara. Ya, di bawah itu ada referensi ayat yang berhubungan dengan Wahyu pasal 18 ayat yang keempat adalah Yesaya 48 ayatnya yang ke-20, ya. Di sini dikatakan keluarlah dari Babel, Yesaya 48 ayat 20, ya saudara. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Jadi ayat referensi daripada Wahyu 18 ayat 4 ini dikaitkan dengan Yesaya 48 ayat 20, saudara. Di sini jelas sekali umat, ya, umatku, ya, dikatakan di dalam Wahyu 18 ayat 4, aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku. Lebih jelas lagi di dalam Yesaya 48 ayat 20, umatnya ini yang disebut dengan Yakub hambanya, ya, yang disebut dengan Yakub. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini, ya, dikaitkan dengan Yakub, saudara. Nanti kita lihat kenapa sampai Tuhan mengkaitkan kita keluar dari Babel dikaitkan dengan Yakub, ya, dikaitkan dengan Yakub. Kita akan lihat di dalam Yesaya 52 ayat 12 sekarang. Dikaitkan dengan Yakub, ya. Jadi ada satu pelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita lewat Yakub. Kita lihat Yesaya 52 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 12. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Di dalam Yesaya 52 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Jadi pertolongan daripada Tuhan itu, saudara, kalau kita mau lari dari Babel, ya, satu peringatan kepada kita untuk kita keluar dari Babel. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi penutup barisan. Ya, ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Kalau kita mau keluar dari Babel, ada Tuhan di depan dan ada Tuhan menutup barisan. Nah, ini menjadi satu pengalaman, saudara, yang indah kalau kita lihat dari pelajarannya Yakub, saudara, ya. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-31. Kejadian 31 ayat 13 sampai 15. Ya, ini tentang Yakub, saudara. Kejadian 31 ayat 13 sampai yang ke-15. Akulah Allah yang di Betel itu. Nah, ini pengakuan daripada Allah sendiri. Kita tahu bahwa di Betel ini Yakub pernah berjumpa dengan Allah dalam satu mimpi, ya saudara. Satu mimpi dia bisa melihat ada tangga, kemudian ada malaikat Tuhan turun naik, ya, itu dinamakan Betel. Terus di dalam Kejadian 31 ayat 13, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku
Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saudara, ini kejadian, saudara, di dalam Kejadian pasal 31, ini peristiwanya Yakub ini sudah bekerja di pamannya Laban. Ya, bekerja di pamannya Laban. Firman Allah berkata, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Dan menjadi sebuah peringatan juga kepada kita, tadi di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4, bahwa Tuhan menginginkan kita keluar dari Babel. Ya, karena pengaruh Babel atau kekuatan Babel itu akan sangat-sangat tidak baik bagi kita, saudara. Ya, jadi pengaruh Babel itu adalah kekuatan yang membuat kita turut serta di dalam perkara-perkara kekuatan kejahatan. Oleh sebab itu Tuhan berkata umatnya itu harus keluar dari Babel. Karena Babel akan masuk di dalam sebuah penghakiman. Di dalam pasal yang ke-18 Wahyu. Oleh sebab itu kita harus keluar. Suara Tuhan sendiri berkata, keluar kamu dari Babel. Karena Babel akan segera dibinasakan. Nah, ini peristiwa ini pernah terjadi. Tuhan pun memperingatkan Yakub. Supaya Yakub itu keluar dari pengaruh daripada Laban. Karena kita tahu pengaruh dari Laban ini tidak baik, ya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ayat yang ke-14, saudara. Kejadian 31 ayat 14. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Ya, ini Tuhan menitahkan Yakub untuk keluar dari Laban, supaya bisa kembali ke negeri sanak saudaranya. Ya, karena pengaruh Laban itu tidak baik, saudara. Bukan tanpa resiko sebetulnya, saudara. Ketika Yakub ini ingin kembali kepada negeri tanah kelahirannya, karena sesungguhnya dalam ketakutan yang besar dia masih memikirkan Esau. Ya, ketika dia mau kembali, dia masih memikirkan Esau, sehingga dia pun penuh ketakutan. Ya, penuh ketakutan. Di depan dia menghadapi Esau, di belakang dia dikejar oleh Laban, saudara. Coba saudara lihat di dalam Kejadian 31 ayat 22-24. Ya, ketika Yakub ini pergi meninggalkan Laban, ya. Kejadian 31 ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Nah, ini saudara. Jadi di depan, ya, menghadapi musuh di depan, Yakub ini akan menghadapi Esau. Di belakang, dia dikejar oleh Laban. Tetapi kita bisa meyakini apa yang sudah Allah sendiri katakan kepada Yakub tadi di dalam Yesaya tadi, ya saudara, bahwa Allah akan berjalan di depan dan Allah pun akan menutup barisan di belakang. Kalau kita memang mau keluar dari kekuatan Babel, ya, kalau kita mau keluar dari perkara-perkara dosa, kalau kita mau keluar dari perkara-perkara yang tidak membuat kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri berkata kepada kita, aku akan berjalan di depanmu dan aku akan menutup barisan di belakangmu. Ya, kita lihat di dalam ayat 31 ayat 24, saudara. Ya, tadi sambungan yang tadi, saudara. Kejadian 31 ayat 24. Kejadian 31 ayat 24. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, ini Tuhan sanggup merubah Laban, saudara. Ya, dia menjaga barisan
dia menutup barisan. Ya, di dalam Kejadian 31 ayat 29, lompat kita baca, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Ini kata Laban, saudara. Laban berkata kepada Yakub, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Nah, ini bukankah bukti daripada Allah mampu menjaga barisan belakang kita? Ya, sekalipun Yakub dikejar, sekalipun Yakub ya di depan dia harus menghadapi Esau, tetapi Tuhan mampu menutup barisan belakang kita. Demikian juga kita tahu bagaimana ketika dia menghadapi Esau, saudara. Ya, bagaimana ketika dia menghadapi Esau, barisan daripada keluarga Yakub itu dibuat sedemikian rupa, dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Dibagi menjadi 5 kelompok. Bagaimana ternak duluan, bagaimana harta, kemudian anak-anak dari Lea, anak-anak dari Bilha dan Zilpa, baru yang terakhir anak-anak dari Rahel. Menjadi 5 kelompok. Karena Yakub takut sebetulnya ketika dia harus menghadapi Esau, ya. Siapa yang tidak gentar karena Yakub sendiri ya punya dosa sebetulnya, saudara, ya, karena dia menipu Esau. Ya, di dalam Kejadian 32 ayat 6, ya. Kejadian 32 ayat 6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Nah, siapa yang nggak gentar, saudara, menghadapi ini? Esau itu ditemani dengan laskar tentara 400 orang. Siapa yang tidak gentar? Apalagi, saudara, kalau kita lihat Yakub akhirnya bergumul dengan malaikat Tuhan sampai terpelecok kakinya. Waktu dia sehat saja, dia gentar menghadapi Esau. Apalagi ketika kakinya mulai terpelecok dan kemudian menjadi pincang. Ya, betapa sebetulnya dia sedang menghadapi kegentaran. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendiri berjanji kepada Yakub, kalau engkau keluar dari Babel, kalau engkau keluar dari Kasdim, maka Tuhan sendiri yang berjalan di muka dan Tuhan yang menutup barisan. Saudara, biarlah lewat firman Allah pada pagi hari ini, saudara, kehidupan kita, kalau kita memang ya menuruti perkataan firman Allah. Firman Allah katakan keluar dari pengaruh Babel, keluar dari pengaruh dosa. Jangan khawatir, Tuhan yang akan menjaga di depan kita, dan Tuhan juga yang akan menutup barisan kita. Kita ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kita tahu bagaimana akhirnya ketika dia ketemu dengan Esau, saudara, ya, Tuhan mampu merubah hati Esau. Ya, Tuhan sanggup merubah hati Esau. Dan kita lihat bagaimana ketika dia berjumpa dengan Esau, ya. Kejadian 33, saudara. Kejadian 33. Ayat yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Nah, ini formasi yang Yakub buat ketika dia harus menghadapi Esau. Ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ini pertolongan daripada Tuhan, saudara. Ini kemampuan Tuhan untuk merubah, ya. Bagaimanapun juga, kalau Tuhan yang menyuruh supaya kita keluar dari Babel, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita. Dia akan berjalan di depan kita, dan dia pun yang akan menutup barisan. Ya, kita lihat bagaimana pengalaman daripada Yakub, ya saudara, menghadapi musuh di depan,
menghadapi musuh yang mengejar di belakang, Tuhan mampu merubah semua itu menjadi indah. Ya, Esau bisa dalam pengampunan kepada Yakub. Laban pun, ya, Tuhan mampu berbicara lewat mimpi kepada Laban supaya Laban mengurungkan niat jahatnya. Ya, ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau keluar dari Babel, kalau kita mau keluar dari kekuatan dosa, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita.